Hai GRD Fellows, awalilah hari dengan bismillah tanpa tambahan. Karena ungkapan bismillah komisaris bukan doa, tapi cuma angan-angan. Enggak deng. Kita semua boleh kok ya bermimpi. Kita nggak tahu kan, kali aja 5 tahun lagi kita bakal mimpi lagi. Canda ya guys ya. Alright, kembali lagi bersama GRT Media, memaknai fakta di balik unik peristiwa. Well, lucu deh ya. Gue minggu ini tuh setiap baca postingan influencer atau postingan berita di IG, itu tuh ya, kolom komentarnya lebih menarik daripada postingannya. Nggak tahu kenapa, kok sekarang gue selalu ngeliat komen Bismillah komisaris di mana-mana. Nggak ada hujan, nggak ada badai, itu aja komennya. Duh. Asli gue ngakak sebenarnya. Netizen tuh emang paling kreatif deh ya kalau bikin sarkas. Nah, kalau di track balik, sarkas ini tuh muncul gara-gara apa sih gitu kan? Nah, ternyata ini tuh gara-gara berita Kakanda Abdi Sleng yang masuk pada jajaran komisaris Telkom. Pada hari Jumat 28 Mei 2021, PT Telkom Indonesia Tbk mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan untuk merombak susunan komisaris. Salah satu dari 8 komisaris itu tuh adalah Abdi Sleng yang berstatus sebagai komisaris independen. Banyak netizen menilai bahwa ternyata posisi komisaris BUMN bisa diisi oleh orang-orang yang nggak diduga. Nah, dari situlah ungkapan Bismillah komisaris jadi sebuah sindiran sosial. Bahwa ternyata komisaris adalah jabatan yang bisa diisi oleh orang yang track record-nya belum jelas. Tapi bukan berarti sarkas itu bisa dibenarkan seutuhnya loh ya. Mungkin bukan track record-nya Abdi Sleng yang nggak jelas. Bisa jadi kitanya aja yang nggak merhatiin perjuangan dia dari awal meniti karir. Tapi kalau direnungin, gue jadi kepikiran sih, gimana ya kalau suatu saat gue jadi komisaris? Kalau kalian sendiri, pengen nggak gaji yang ratusan juta rupiah per bulan kayak mereka? Kalian mau nggak kalau biaya makan, transport, beli baju buat kerja, biaya kesehatan, sebagian besarnya itu ditanggung oleh organisasi atau negara? Kayaknya itu semua bisa kita dapetin loh kalau kita jadi komisaris di BUMN besar. Nggak heran juga sih kalau memang jabatan itu diidam-idamkan oleh banyak orang. Nyatanya, bisa kita lihat kayak kemarin nih ya, berita tentang Pak Rektor Ari Kunchoro. Tahu kan, rektor kampus gede itu, yang nyambi jadi komisaris BRI. Atau Kakanda Abdi Sleng yang tanpa kita sangka masuk dalam jajaran komisaris Telkom. Eits, jangan ngejudge orang dulu. Mending sekarang kita lihat bareng yuk gaji atau tunjangan dan persyaratan menjadi anggota komisaris di BUMN. Nah, baru deh setelah itu kita bisa beropini. Yuk, kita lihat gaji dan tunjangan komisaris BRI dan Telkom dulu. Nah, berdasarkan laporan keuangan tahunan BRI periode 2020, gaji plus tunjangan komisaris BRI mencapai 43,74 miliar setahun. Nah, dengan struktur manajemen yang berisikan 10 orang, kita bisa tahu bahwa setiap orang kira-kira dapat 4,3 miliar gitu deh ya per tahunnya gitu. Artinya jika dibagi 12, maka setiap bulan satu orang komisaris bisa dapat 364 juta per bulan. Kalau itu gaji semua dibeliin kerupuk nih ya, dapat berapa toples ya guys kira-kira? Dan kalau dapat gaji segitu, mau dibeli apaan nih kalian? Oke. Stop untuk berandai-andai. Ini baru gaji dan tunjangan loh ya. Gue belum sebut tantimnya. Ya, by the way, kalian udah tahu kan tantim itu apa? Jadi tantim ini adalah bonus akhir tahun yang diberikan kepada direksi dan komisaris ketika perusahaan menghasilkan laba bersih. Nah, kalau di BRI, tantim tahun 2020-nya adalah 103,5 miliar. Artinya, setiap komisaris akan mendapatkan tantim sebesar 10,35 miliar di tahun tersebut. Nah, kalau ditotalin tantim sama honorariumnya, maka kira-kira suatu orang komisaris BRI mendapatkan sekitar 14,6 miliar pada tahun 2020. Wow, super fantastis ya. Nah, lalu untuk komisaris Telkom, berdasarkan laporan keuangan tahun 2020, kalau dilihat dari 11 komisaris yang dapat gaji plus tunjangan di tahun tersebut,
maka rata-rata mereka dapatkan adalah 2,26 miliar per tahun atau sekitar 189 juta per bulan. Lalu tantiem yang didapatkan setiap komisaris sekitar 6,46 miliar. Artinya, jika diasumsikan bahwa setiap komisaris menerima gaji, tunjangan, dan tantiem di tahun 2020, maka setiap orangnya akan mendapatkan 8,7 miliar per tahun. Anyway, tahu nggak sih ada kabar baik dan buruk ketika kalian lihat data yang gue sajikan barusan? Kabar baiknya adalah, itu angka semua gue buletin ke bawah loh ya. Jadi, udah gue kurang-kurangin lah ya biar nggak ribet. Meskipun faktanya setiap komisaris mendapatkan rincian angka yang berbeda-beda sesuai dengan kinerja dan kondisi spesifik tertentu. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Tapi kabar buruknya nih ya, itu belum termasuk pajak ya guys ya. Jadi, ya monggo, nanti dihitung sendiri. Oke. Well, sekarang pertanyaannya, apa sih syarat untuk menjadi komisaris? Apakah Kakanda Abdi Sleng telah memenuhi syarat menjadi komisaris Telkom? Dan apakah Prof. Ari Kunchoro juga diperbolehkan secara hukum untuk merangkap jabatan menjadi komisaris BRI? Dan apakah mimpi kita untuk menjadi komisaris sudah realistis dengan syarat-syarat yang ada? Oke. Secara umum, kalau kita lihat persyaratan mengenai komisaris BUMN, payung hukumnya itu adalah UU nomor 19 tahun 2003 pada pasal 28 ayat 1 yang disebutkan bahwa syarat komisaris itu harus berintegritas, berdedikasi, memahami masalah manajemen perusahaan, serta punya waktu untuk melaksanakan tugasnya. Persyaratan tambahan lain juga termaktub dalam Peraturan Menteri BUMN nomor 10 tahun 2020 pada bab 2, yang diantaranya melarang adanya rangkap jabatan dan mengharuskan pelaporan harta dan kekayaan selama 2 tahun terakhir. Adapun mengenai penjaringan bakal calon komisaris BUMN, menurut bab 3 dalam Permen BUMN yang sama, dinyatakan bahwa menteri, wakil menteri, sekretaris kementerian, dan atau deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber. Tapi ingat ya, Pak Erik sebagai Menteri BUMN kan baru banget menjabat. Jadi jangan asal melemparkan kesalahan ke beliau. Kita harus menghargai dan mengawasi proses transformasi yang dilakukan Pak Erik. Toh juga, kalau isu-isu yang dikaitkan dengan pengangkatan Kakanda Abdi Sleng menjadi komisaris Telkom, so far Abdi Sleng juga tidak terbukti menyalahi aturan kok ya. Jadi ya, jangan buru-buru untuk menyimpulkan. Nah, kalau kita sekarang mengasumsikan sementara bahwa Kakanda Abdi Sleng dianggap kompeten dan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan amanat hukum, lalu bagaimana dengan status rangkap jabatan yang dilakukan oleh Prof. Ari Kunchoro? Nah, pada UU yang sama yang tadi kita udah bahas, yaitu UU nomor 19 tahun 2003, kalau kita lihat di pasal 25, maka udah jelas di sana disebutin bahwa anggota direksi BUMN nggak boleh rangkap jabatan, karena dikhawatirkan akan menjadi benturan kepentingan. Ini kalau dilihat dari UU ya guys ya. Belum lagi kalau kita lihat aturan statutanya UI, peraturan di tempat Prof. Ari Kunchoro menjabat sebagai rektor. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2013, pasal 35C, disebutkan jelas bahwa rektor nggak boleh rangkap jabatan pada BUMN maupun swasta. Jadi ya, dilihat dari kacamata manapun, ini adalah perbuatan yang melanggar hukum. Kalian juga inget kan, di Permen BUMN yang tadi gue bahas juga nggak boleh rangkap jabatan. So, kita udah cukup jelas ya masalah ini. Oke, nah balik lagi ke pembahasan mengenai Abdi Sleng. Tentunya kita berikan beliau kesempatan ya guys ya. Kita nggak bisa membabi buta dalam menentang kenaikan Abdi Sleng dalam jajaran komisaris. Tunggu aja dulu, kita kawal bagaimana performa beliau dalam meningkatkan laba perusahaan, serta mengawasi bagaimana beliau merapihkan proses bisnis dan organisasi yang ada di Telkom. Jangan sampai kita hanya berfokus aja sama aspek musisi yang sudah terlanjur mendarah daging sebagai citra kuat Kakanda Abdi Sleng. Kalau beliau memang nyatanya sesuai dengan opini publik yang cenderung negatif itu, toh nanti juga akan terungkap ya kan? Tapi, jangan menggebu-gebu dalam menghakimi. Kita terus kawal dan beri kesempatan Kakanda Abdi Sleng untuk berdansa di balik pelik persoalan Telkom. Siapa tahu BUMN yang kita cintai bersama ini bisa jadi makin berkat adanya kehadiran beliau. Sabarlah sedikit, tunggulah kabut menipis dari pandangan kita, nanti semua kebenaran toh akan terungkap juga pada waktunya. Adapun kalau permasalahan rangkap jabatan yang dilakukan Prof. Kunchoro, gue yakin kita semua pasti sepakat bahwa itu bukan perbuatan yang terpuji.
Tapi di sisi lain, ini juga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Bahwa meskipun kita menginginkan pekerjaan yang layak, gaji yang tinggi, dan fasilitas yang mumpuni, serta kekuasaan yang meliputi, pastikan kita juga meraihnya dengan cara yang baik dan benar. Kita harus mau berkorban tenaga dan waktu untuk meraih mimpi kita, tanpa menyelisihi peraturan yang ada. Karena gue percaya bahwa kekayaan dan kekuasaan bukanlah sumber utama kebahagiaan. Kekayaan dan kekuasaan adalah fitur kehidupan yang bisa bantu lo buat bahagia, tapi bukan kunci dari kebahagiaan itu sendiri. Lo bisa bahagia ketika lo punya tujuan hidup yang jelas dan bisa mengendalikan diri lo dalam menggunakan sumber daya yang lo punya. Ketika lo punya self-control yang baik, pada saat lo ada di jabatan yang tinggi dan gaji yang super fantastis, lo bisa gunain kekuasaan dan kekayaan lo itu untuk memberi manfaat bagi orang banyak, yang pada akhirnya bisa membuat lo jadi bahagia seutuhnya. Dan gue juga mau ingetin bahwa career shifting mungkin banget kok terjadi dan sah-sah aja. Banyak artis terjun ke politik, banyak pebisnis tiba-tiba jadi birokrat, dan masih banyak contoh perubahan karir yang dilakuin orang-orang di luar sana. Misalnya nih, kita nggak pernah protes kan sekarang Andre Taulany jadi pelawak, padahal dulunya kan musisi. Pak Jokowi juga dulu pebisnis, sekarang fokus jadi presiden. Jadi ya, career shifting itu wajar kok. Ini bukan hal yang baru. Dan suatu saat lo mungkin akan rasain sendiri pengalaman itu. Hidup itu pilihan, dan nggak perlu kita protes sama perubahan dari pilihan milik orang lain. Kecuali pilihan barunya itu berpotensi mengusik kepentingan orang lain. So, intinya masih yakin nih nggak mau jadi komisaris nih? Semangat ya! Gue tunggu lo beberapa tahun ke depan, dan gue harap kita bisa ketemu di ruang meeting yang sama dalam memimpin Indonesia agar menjadi lebih baik. Asik! Anyway, sukses ya guys ya. Thanks banget udah nonton konten kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Have a nice day. Bye-bye GRT Fellows.